وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa as'alullaha subhanahu al-fathal mubin wa kamalal yaqin wa tamkin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Sambungannya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, as-sadiqu, benar, al-amin, sama aja. Nah, jadi syahadatain, dua kalimat syahadat. Kenapa dikatakan dua kalimat syahadat? Syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pembicaraan masalah syahadat nanti di bab yang akan datang. Al-qailu, orang yang berkata. Al-qailu, orang yang berkata. Kenapa al-qail itu maksudnya? Iya, isim fa'il. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Hadramaut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Qaf jadi ga. Yufaqihu fiddin. Jadi kalau hadis rawi, nah itu kata Bapak, asal jangan Quran, nah itu jangan dirubah-rubah. Qaf tetap qaf. Kalau dialik Hadramaut, qaf itu jadi ga. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Al hadis, itu hadis Rasulullah SAW. Nah itu ada kata nomor satu. Nah nomor satu di bawah nomor stu ulang. Akhrajahu al-Bukhari, nang mengeluarkan hu akan dia. Hu-nya itu nang dimaksud akan dia yang mana? Kembali dhamirnya hu akan dia yang mana tuh dik? Yuk, pik. Itu ada bila hu itu a'id, ada kembali dia kemana? Man. Mengeluarkan akan dia hadis nang may yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin tadi itu al-Bukhari, itu ada di dalam kitab Bukhari 71, hadis nang ke-71. Wa Muslimun, dan ada di dalam kitab Sahih Muslim nomor 1037 min hadis, daripada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi nang meriwayat yang menyampaikan hadis tadi itu riwayatnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Apa bunyi hadisnya? Yang ini tadi, may yuridillahu bi khairan,
Barang siapa yuridillah nang dikehendaki oleh Allah khairon, khair cair jangan lenakan. Sembahyang jenazah yang semalam tuh juga ishadu ujar nang mengimami sembahyang jenazah. Ishadu saksikan oleh kalian barataan. Oh, tegaskannya imam. Anna hadzal mayyit, bahwasanya ini mayit min ahlil khair. Cair. Ujar kanakan di belakang cair gini. Nah, ini bamblok jay. Sautannya lo cair jangan kanakannya. Nih hadis Rasulullah, man barang siapa yuridillah nang dikehendaki oleh Allah khairan kebaikan. Haji sini Haji, jangan ini Nun Habib ya, Assalamualaikum. May yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Apa cirinya? Yufaqihu fiddin, Allah pahamkan di dalam urusan ilmu agama. Sama itu nang jenazah kan khair ya. Anna hadzal mayyit min ahlil khair. Cair. Ini siapa nih? Guru Alfi. Oh, Guru Alfi. Cair Guru Alfi. Itu halau julungi. Cirinya orang ini dikehendaki Allah kebaikan, cirinya apa? Mulai dibukakan Allah pemahaman. Nah itu ciri sudah dia. Asalnya kita kadang ngerti, lalu ngerti. Oh. Berarti hamba itu dikehendaki Allah kebaikan. Nah itu tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi. Salawat Allah dan keselamatan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin, dan sholawat dan keselamatan atas seluruh nabi-nabi wal mursalina dan seluruh rasul-rasul wa ali kullin dan seluruh dan keluarga barataan wa sahbihim dan sahabat mereka wa tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin dan pengikut mereka bi ihsan. Jelas nang diumpat itu nang baik-baiknya aja. Siapa nang mengikuti tadi dapat doa barataan. Nah, pengikut Nabi nang terdahulu dapat juga, sahabat Nabi nang terdahulu dapat juga. Dan pengikutnya cuman Rasulullah ini wa khataman nabiyyin, penutup segala nabi-nabi, la nabiyya ba'dahu. Jadi kan ada lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah itu Nabi kan ada lagi sudah. Sampai ila yaumiddin. Sampai habis kisah di dunia sini. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fahadhihi maka ini risalatun mukhtasaratun, risalah nang sangat ringkas. Ujar siapa? Ujar Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit. Tashtamilu, mengandung. Bujur aja kitabnya ini ringkas, walaupun ringkas, tashtamilu mengandung alal wajibati diniyati min ulumil islami wal imani wal ihsanil malkurati fi hadithi Jibril alaihi salam. Kitab nang ringkas ini mengandung nang wajib-wajib di dalam urusan agama. Nah jadi bujur aja pas saja kitab ini kita baca
di majelis al khairat, dan perlu kita itu tahu apa-apa nang wajib di dalam agama Islam. Jadi munnya sudah khatam tamat kitab nang kita pelajari ini hadis Jibril nih, berarti kita sudah tahu apa-apa kewajiban kita. Dan kita kewajiban tadi bukan sekedar mengetahui, tetapi kita mempelajari. Min ulumil Islam, daripada ilmu Islam. Wal iman pulang, tentang iman. Jadi ada Islam, ada iman. Makanya rukun Islam, rukun iman itu masing-masing tak. Wal ihsan, nah nang ketiga ini ngarannya ihsan. Apa itu ihsan? Nah nanti keterangannya setelah penjelasan muqaddimah di sini. Wal ihsan al malkurati, yang disebutkan fi hadis Jibril, di dalam hadis Jibril alaihi salam. Wa huwa, dan ia apa tak? Dan ia huwa, kemana anunya huwanya? Ayo dik. Wa huwa, dan ia hadis Jibril aja sudah. Hadis Jibril tadi ma rawahu, yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya. Nah, silakan buka di dalam sahih Imam Muslim fi kitabil iman, fi kitabil iman minhu, di dalam kitab membicarakan tentang al-iman. Halaman itu hadis nang ke-8. Hadis Jibril tadi itu ada di dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 8. Wa akhrajahu aidan, dan ada juga yang mengeluarkan hadis Jibril ini, yaitu di dalam Sunan Abu Daud. Silahkan periksa, lihat hadis nomor 4695. Itu di dalam kitab hadis Sunan Daud. Kemudian wa Tirmidzi, dalam hadis kitab Tirmidzi, itu nomor hadis yang ke 2610. Wa ghairihim, dan yang lain-lainnya. Itu ada hadis Jibril. Wa an Umar bin Khattab, hadis Jibril tadi riwayatnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu, daripada Umar bin Khattab. Mimma yalzamul mukallaf, hadis tersebut isinya yalzamul mukallaf, yaitu mewajibkan, yalzam mewajibkan al mukallaf, wajibnya itu ketika dia sudah mencapai al-mukallaf. Apa itu arti mukallaf? Arti mukallaf, taklifan, mukallaf. Apa dik? Tiap-tiap baligh dan akil. Baligh itu baligh, cirinya kalau Pak Haji belum balik lagi. Nah, ciri balik lain, balik lain. Itu balik sarden, balik usia balik ya. Cirinya lalakian. Ini lalakian dulu. Mimpi kawin jalur orang bahari. Mimpi kawin, habis itu basah, sudahlah dikempik. Yuk orang balong. Ini kemarin paham kada istilahnya nih? Itu istilah di kayak ngarannya tuh istilah aja, tak mimpi kawin basah, paham lah.
Ikam tahun berapa sekarang lahir? 2005. Berapa umurnya? 15. Karasi kalbe. Sudahnya kalbe. Karasi kalbe. Tampul abahnya kan itu kita karasi. Maaf. Kalbe membalas serang aku jangan kalbe. Ada kena backup. 2005 berarti umurnya berapa dik? 15. Ikam berapa dik? 16. Sudahlah tak mimpi kawin Ikam. Sudah. Ikam tak mimpi kawin sudah belum? Mimpi basah. Bapak laminan lah. Mimpi. Tak mimpi kawin suah lah. Ada suah. Belum. Awak urus Bang. Anak disambat lah tiap kali. Nah, suahnya lah. Yang di bawah tuh nah. Nah. Jangan di video, Pak. Saya video badan. Suara. Ketahui ya. Bisa wali nih. Min auliya illahi ta'ala. Amin. Apa Cil? Suara termimpi, pulang dik termimpi keluar sperma. Nah. Ada suah juga. Alvin malam ini kena pik lah. Atau ini jam lampik. Bila nyata mimpi nih lah, termimpi basah. Maksud basah tadi itu keluar sperma. Bahbar kena. Kabar. Lah, bapak dah. Kabar. Jangan lupa dah lu nabah jangan. Hari kamu kau nak nabi kamu kena. Bila nyata mimpi keluar sperma itu lelakian. Nah itu berarti balik sudah. Balik, ghain. Lain balik susu. Kan susu kaleng tuh kan panjang buat balik. Ghain balik. Kemudian akil pulang. Akil itu bakal. Maksud bakal tadi, nah umur berapa sudah di kampung? Nah itu bakal sudah. 14 15 ya. Mandi wajib enggak lah. Nah, suah mandi wajib lah nah wujud. Suah mandi wajib. Nah, saya ada jadi wali. Ada mereka ada paham deh. Yang itu digandeng si saya. Ngaku om deh. Jangan tidak wali om. Ya Allah. Ada jadi wali. Apa politik? Jadi wali ini berat pakai ujiannya. Tahan lah. Kuitan juga menyandang sakitnya. 3 hari 3 malam. Anak bemasak baras ke dada. Anak jadi wali kan? Jadi ujian Allah Ta'ala ngeri. Usaha bahikam kena kada lancar. Apa-apakah kena musibah kena. Beruntun. Dan gawian ikam tetap menuntut ilmu. Abah ikam tetap juga beribadah, sembahyang dan lain-lainnya. Di samping ibadah tadi tetap saja hati ini lawan Allah Ta'ala kada goyah. Nang kaya cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub. Salah paman. Cerita Nabi Ayub. Bini meninggalkan. Anak berjauhan. Ini gambaran nih. Anak jadi wali tadi. Siap kada jadi wali dulu? Hah? Kada siap? Jurahan dok tadi. Terserah Allah Ta'ala aja. Kayak itu aja pakai jawabannya. Jangan pada kada siap. Tungarannya menolak juga pulang. Siapa tahu dikehendaki Allah. Kun waliyi, jadilah engkau waliku, ujar Allah Ta'ala. Nang mahendaki itu Allah Ta'ala.
Jadi segala sesuatu itu urusan Allah. Bahasa kita ulun terserah pian jaya Allah. Mahandaki kada ya Allah. Ini sudah kada jadi wali, mengaku wali ya pula. Yang penting di hati jangan mengaku wali itu juga. Dan jangan mahandaki. Jawabannya apa? Terserah Allah Ta'ala aja. Kita ini bahasa wali, jadi umat Nabi Muhammad dah belum tentu lagi. SK-nya kan ada lagi keluar. SK kan ngarannya? Hah? Surat keterangan resmi bahwasanya Guru Sairi di Landasan Ulin Tegal Arum resmi jadi umat Nabi Muhammad. Jadi SK-nya kan udah tahu kita. Jadi umat Nabi Muhammad kah? Mun menyambat ini iya bang umat Nabi Muhammad. Cuman kayaknya lawan Rasulullahnya deh. Laisa minna, bukan golongan kami ujar Rasulullah. Jadi termasuk penting berdoa, apalagi dalam sembahyang sujud tuh kan. Ya Allah, waj'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Jadi akan ya Allah kami beratan ini min khiyari, terpilih khiyari, dipilih nang memilih ini Rasulullah. Mun Rasulullah yang memilih berarti Allah itu sudah memilih. Terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan gini betul-betul nih bujuron, roknya itu takhim tebal. Lain tartik bujuron, lain bujuran. Itu tajwid itu apa? Tarqiq tipis. Ini tebal, bujur-bujur kita bujuron nah. Meminta lawan Allah, mudah-mudahan kita berada termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mimpi basah lalakian, berarti balik sudah. Kemudian pulang kalaunya bibinian pulang. Bibinian ya nang haid, buat haid, ha ya-nya sukun, kemudian buat haid. Nah, tahu macam lidah. Balu bang. Ininya balumpang lagi haid. Masih masa pertumbuhan. Sudah bercucu tuh belum haid lagi lah. Belum sedang. Bibinnya tuh haid, datang bulan. Biasa umurnya sama kayak lalakian tadi. Kayak opek tadi. Jadi ngakunya. Nah itu mulai sudah mukallaf, pikirannya pulang dewasa. Tahu itu sudah. Bah belum sempat lalakin tuh kayak opek tadi. Sudah mandi wajib. Nah itu hati-hati tak. Jangan pindah anak berpacaran. Mau sekolah tuh bujur-bujur sekolahnya. Nah itu namanya isra, namanya perjalanan tadi. Maksud perjalanan tadi mulai mana? Mulai rumah kan PP Jawa Darussalam. Nah, niat sidqun niyah. Sidqun niyah. Sidik itu bujur. An-niyah niat, bujur kada niat. Mulai rumah sahjaku tulak ke Darussalam menuntut ilmu agama. Itulah bakal jalan dalam lah, Bek. Jalan dalam itu pulang. Jalan dalam sini, Balitan. Nah itu sampai Balitan ujung tuh Cikang dua Bek. Bilanya kanan atau lurusnya, Mak Murjanil, Mak. Murjanil, Mak. Kamu jalan mana? Hah? Sungai Sipai. Kenapa kada jalan Murjani? Jangan sambil ke Murjani, kena kuliling-kuliling. Kenapa kada jalan Murjani, Bek?
Tuh alasan ikam tuh kenapa? Jauhan lo. Hah? Lain niat jana kalau sidik. Wah, lain niat nya. Iya, lain niat. Niat ke mana? Gerang niat. Ke sekolahan. Tapi Tambus sih Jalan Murjani itu Darussalam Tambus. Karena bapak anak Jalan Murjani kah? Selama niat ikam hendak sekolah. Kada tegior ikam lapangan Murjani itu bayi-bayi aja, sehelo aja. Lapangan Murjani itu. Karena apa? Nawa itu sahjaku jadi ikam ke Darussalam. Menuntut ilmu bukan walaupun Murjani terlewati, ada bapak. Oh, ganal pahalanya pikir. Kakawanan ikam. Kakawanan terjauhi jalan. Kakawanan misalnya, pek jar, singgah lu pek jar. Pentol gratis, singgah dulu. Nah kayak pikir singgah kata kah? Singgah. Bujur pikir rezeki. Alasan singgah dulu kenapa? Alasan singgah. Alasan singgah kenapa? Mengambil rezeki. Wah, pintar Nah, ini bujur ngopek nih. Rezeki jopek bujur. Menolak rezeki apa hukumnya pek? Menolak rezeki hukumnya apa? Kawan nih memberi, ikam tolak, kada jika orang kaya jika mau banyak juga duit ikam gitulah. Andai kata tadi kawan tadi suruhnya pek singgah lu jangan ada pentol jangan singgah dulu lah biar terlambat masuk Darussalam lah, masuk istirahat lah. Mun waktunya mepet pak, harus masukkan sudah. Jadi kemana mun singgah ada sempat lagi nih ke Darussalam nih. Nah milih mana? Boh ya gerang. Tarus ya. Tarus ke pentol kau aja. Kamu tarus kemana dulu? Oh sekolahan. Bahkan belum kawan. Bucap dan kawan tadi. Kamu sampai kembang kami kau takut nih kena pikir. Nah itu sidqun niyah itu penting berarti bahari waktu belajaran di sekumpul jar abah guru masalah niat. Wah, bujur kada niatnya. Tersinggah di mana di pasar Batua. Suah juga pikir kita tersinggah pikir. Kerja masuk Darussalam kita. Apa ada? Memarkirnya di Masjid Agung Al-Karomah. Tamandak di situ. Nawaitunya bukan nawaitu sekolah. Sudah berniat juga sudah. Nawaitunya membolos. Baik terjadi juga membolos begini. Duduk santai di mana? Di Masjid Agung Al-Karomah. Main trombol. Oh itu balom lagi. Memang ada juga main trombol repon tuh ke atas juga kayaknya. Ini balom lagi nih tersinggah di Masjid Agung Al-Karomah hanya. Ikamnya dituruti pikir. Kemak ini untung-untungan aja. Untung jadi tuan guru. Mun ikam kan tentu lagi. Menang di nasib ya. Membolos pikir lawan Marina. Anaknya Siam Marina jarabah guru Jinal Ilmi sama benar tuh kelakuan tak hakun aja nih si Marina ini nang membawa kita pikir kemana kan udah masuk sekolah aja kita berbelok aja ke Masjid Al-Karomah santai di situ mau bolos pikir kamu jangan umpatan mau aku mau bolos alim kamu ada tentu bertiga seikong nih sepupuan dia sepupu 3 kali nyorong gadung dia sepupu 3 kali cucuk banget berarti 3 lalu arwah Guru Suri di Gadung lain Guru Samsuri Mantapura lain Guru Suri di Gadung nih Sidin waktu itu berjualan jam tangan di pasar Batuah Mantapura pagi itu Sidin melajari ngaji dulu nah sembahyang duha dulu Sidin isyraq dulu dasar ahli ibadah Guru Suri ini alim, suara bagus, ibadah zahir dasar kuat Sidin. Sembahyang istikharah, duha, isra, itu kan ada tinggal kan. Tuntung majar Sidin. Nah, siap-siap ya sudah. Kadang dohanya sembahyang duha tadi di rumah atau di Masjid Al-Karomah parkirnya di situ. Ini nang bertiga tadi, kamu bolos tadi. Dikira ini Guru Suri ini parkirnya langsung ke pasar sakatnya Sidin menggawi sembahyang duha istikharah
Hah? Mau digawe sidin nih pagi nih. Isya kan sudah songsong nih. Menggawinya di Masjid Al-Karomah. Nah, yang kabulayangan PK. Betamuan. Melihat kendaraan sidin simpannya lagi nih. Dikira ini sidin langsung ke pasar. Sakalnya marah ke sidin mulai kasyap tuh sidin. Nah, dia amjurang. Besimpannya dah ke dalam masjid. Nah, menganak turuti PK. Bersimpan ke dalam masjid, berjenguk di kaca tuh berjenguk. Sekalinya untung sidin langsung sembahyang. Untung sidin langsung sembahyang duha, sembahyang istikharah. Karena penjadi sembahyang istikharah hari-hari sidin tuh menggawi istikharah. Istikharah tuh digawi hari-hari karena berjualan jam misalnya. Sembahyang istikharah adalah busia kena ini kan bingung kita nih manggar harga. Ya kalau tang salah anggar. Kita sambat sekian sudah. Rugi dan rugi. Ya lah Pak. Orang berdagang tuh. Apalagi servis. Jadi misalnya tang rugi misalnya. Lu kada meniwas ke Allah Ta'ala lagi. Kalau penghati sangkal ada lagi sudah. Artinya memang sudah dipilihkan Allah nang kayak itu. Tapi biasa insya Allah nang baik-baiknya aja. Nah itu fungsinya sembahyang istikharah itu. Sembahyang istikharah itu hari-hari. Atau hendak digabung langsung hendak ringkas nih. Sajaku sembahyang duha dan istikharah dan hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi waktu sembahyang 2 rakaat aja. Jadi istikharah tak buat, duha tak buat, hajat tak buat, atau sembahyang nafil gitu. Boleh digabung tak? Jadi masalah sidqun niyah tadi bujur kada. Jadi waktu kita membolos tadi niatnya apa? Dasar niat kadang sekolah juga pikir. Nah, itu ngarannya imbi'as. Imbi'as itu dorongan hati. Bahasa timbulnya tadi nah timbul bahasa utusan. Apa arti bahasa tuh? Hah? Bahasa Rasulullah aja. Hah? Yalah mengutus kalau cuman maksud imbi'as di sini pulang mengutus, maksudnya dorongan hati. Imbi'asul galab, dorongan hati ini apa? Dasar kadang sekolah juga. Jadi ketahuan aja kalau opik ini kelihatannya tujuannya dasar hendak sekolah. Nah itu dijaga bujur-bujur tak? Mun hendak menyiwah, ya tawakal ini kan menyiwah kayak aku cuma membolos ya. Kalau pina alim pada aku ini. Nah itu mukallaf tadi, mukallaf. Dari sejak itulah wajib pada taat. Sembahyang wajib, puasa Ramadan wajib. Nah makanya mulai umur 7 tahun, umur 7 tahun dah, hapsiyah, umur 7 tahun itu sudah keluar di muntung, menyuruh nak sembahyang. Tang kada sembahyang ini kalau apa? Kata bapak, umur 7 tahun ini dikarasi ngalih nak sembahyang 7, suruh terus tak sembahyang. Ayo maghrib mati TV Bisa dulu subuh digarap masih guringnya 7, 8 suruh terus 8 suruh terus 9 suruh terus itu supaya membiasakan. Ketika umurnya sudah mencapai 10 tahun maka faduriba, maka dipukul. Cuman jangan faduriba dorban, jangan syadidan, jangan pukulan yang gancang keras, jangan pukulan memberi peringatan. Maksud peringatan di sini jangan sampai memukul si anak tadi patah-patah tulang. Ambil ulin apa ukuran 10. Nah, pangkung makan kemana? Ke kepalanya. Memati itu artinya memati anak ngarannya. Jangan sampai nafsu. Ini memukulnya jangan nafsu. Ay ulun bahari, abah ulun umur 10 tahun
Behimat dipukuli sidin. Dikarasi sidin sembahyang 5 waktu tadi kada sembahyang. Mama ambil kenapa? Kayu napa nang orang kayu galap nang orang menjarang bemasak. Ya lah. Wah ini kompor gasnya mana? Kayu nang itu diambil sidin, dicatukan sidin. Bang! Dibatis. Mau menangis benar kita. Pampiannya sembahyang, lalu sembahyangnya kenapa? Sembahyang khauf ngarannya. Apa itu khauf? Takutan. Sembahyang takutan ini gini. Kenapa nangis? Itu khauf ngarannya. Ada roja. Roja itu senang. Kamu nakai bilangnya sembahyang. Abah tukarakan paket data 5 GB. Sidik. Sembahyang am sidik. Sembahyangnya Allahu Akbar. 5 GB dapat nih. Bila tuntung itu sembahyang zuhur 5 GB ya sidik. Jadi ada khauf, ada roja. Jadi orang sembahyang tuh ada 2. Ada khauf, ada roja. Sembahyang tuh ada nang roja. Roja itu gembira, senang. Ada khauf, takutan. Ada perhatiannya senang lawan Allah. Lalu waktu sembahyang, waktu beribadah, berzikir atau lain-lainnya, di situ timbul senang, gembira. Nah, jadi antara khauf dan roja, khauf tadi nang mana? Nang takutan tadi. Ada nang takutan melihat orang meninggal kah? Lalu mau sembahyang, melihat orang ahli maksiat kah? Matinya su'ul khotimah. Bukan nyebat orang ada. Ini kan gambaran untuk dirinya. Melihatnya su'ul khotimah, lalu ini takutan juga. Lalu mau beribadah, khusyuk. Khusyuk juga, tapi khusyuknya khusyuk khauf ngarannya. Ada khusyuk roja, mengharap, gembira. Nah ini harus seimbang nih. Jangan roja aja, gembira aja. Jangan khauf, takutan aja. Kalau pindah soal khotimah lalu beribadah. Umur misalnya, faktor usia. Siapa ada aku ini hidup lagi di dunia paling 5 tahun lagi. Nah lalu ini beribadah. Nah itu ngarannya khauf. Jadi ini harus seimbang. Itu diujar Imam Ghazali nang kaya burung punya sayap 2. Burung tuh sayap 2. Nah itu harus seimbang. Jangan khauf aja, jangan roja aja, jangan. Karena ada bab tersendiri, bab khusus masalah tentang khauf roja tadi. Pahamlah mukallaf tadi lah. Mulai situlah mulai ada beban. Lalu memukul anak tadi jangan sampai mengakibatkan nang bepatah-patah tulang. Trauma. Tang, sarik benar nih. Abahnya opik, ikip, kada sembahyang ngai kampek dia. Wah, dikacaknya di guluang opik. Diangkatnya pelong dibatis. Wah. Awas ikam kada sembahyang lagi pekai. Nyopek. Patah apa? Pinggang patah. Lagi aja ya gicip. Aku pahala tau lama itu pekeyan. Nah, itu lain apa? Lain marah syariat. Itu marahnya marah nafsu. Ya dihambat. Itu ngarannya marah, memberi peringatan dan memukul mahambat tadi bukan karena nafsu, karena perintah Allah. Sembahyang menapaknya itu di paha, yalah, atau di batis. Ujar guru-guru bahar itu di telapak batis. Telapak batis hambat umur 10 tahun tuh. Bayang ada. Nasar pukul pulang bilanya sudah umur 10 tahun. Aski ini 2011 lahirnya. Berarti berapa umurnya? 9. Nah, ya kita setahun lagi sama Aski ya. Tidak pukul dia ya. Nah, pukul dia. Kalau anak ini suruh dulu. Biarnya sambil bagaya, Bapak. Kan anak tulah sambil bagaya.
Ini anak saya beri. Aja anak bini anu nih. Anak ipar gue ya. Berapa umurnya? 11. Oh, 11. Hei, pukuli abahnya abah ke mana? Di rumah. Bah tuh, ulun bahi bilang sebenarnya pukuli aja bah itu. Nah. Pakai kastok. Mamanya di luar. Jika dipukul lawan kastok mah, kastok baju. Ya. Kenapa jadi dipukul mama? Mambil duit sidin lo. Ayo kalau bang, harus sembahyang. Sembahyang air, tapi itu gara-gara anjing, belum kena juga. Oh, itu kan dosa. Oh, iya. Ini intern keluarganya. Kita baca kitab jaga kita gibah pulang. Ikam sembahyang Jawa. 5 waktu. Subuh berapa rakaat? 7. Oh 2 kalau itu 7. Wa ta'udu 'alaiha thamaratuha, dan kembali atas si mukallaf tadi thamaratuha, buahnya, hasilnya. Waqad kana sayyiduna al-imam Syekhul Islam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu wallahu a'lam bis-shawab. Nah, sampai situ dulu. Ada kitabnya tulis sholawat sih Pak. Ada tuh nanti. Talqin zikir. Ada pulangnya. Pesiri ke bawah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah. Al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah. Al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah. Kulla yawm huwa fi shan. La ilaha illallah. Al-amanul aman. Min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan. Ya Mannan. Ya Rahimu. Ya Rahman. Ya Ghafuru. Ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillah
Rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Masya Allah la quwwata illa billah.